Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang masih sakit atau yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas diberi kesembuhan supaya dapat beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa minum obat dan istirahat yang cukup. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya akan berbagi atau menjelaskan bagaimana cara menyusun, menginput, kemudian mengolah data statistik menggunakan software statistik 8, yaitu dari data hasil pengujian atau penelitian menggunakan rancangan acak kelompok. Di sini saya sudah menyiapkan data berupa data hasil pengujian lapangan, yaitu pengendalian brontis palongisima dengan beberapa aplikasi meteorisium dari isolat lokal, yaitu meteorisium isolat Sungai Kakap atau MKP, kemudian meteorisium isolat Sungai Kunyit MKU, kemudian meteorisium isolat Rasau Jaya atau MR, kemudian ada kontrol kami tambahkan juga insektisida sebagai pembanding. Nah, di sini saya membagi 3 blok ini. Nah, 3 blok ini didasarkan atas kondisi ekosistem yang berbeda. Seingat saya blok 1 ini adalah wilayah Sungai Kakap, kemudian blok 2 itu wilayah Batulayang, dan blok 3 ini adalah wilayah Sungai Kunyit. Nah, uji lapang ini sudah kita siapkan datanya berupa data-data seperti di monitor yang teman-teman lihat. Nah, data yang ada di sini adalah data persen atau data proporsi. Oleh karenanya, untuk data proporsi, sebelum kita olah atau kita analisis, kita harus mentransformasikannya ke dalam aksin. Nah, untuk aksin sendiri itu juga tergantung dari sebaran datanya. Jika sebaran datanya normal, kita langsung saja transformasi ke dalam aksin. Tetapi jika data proporsi ini sebaran datanya antara 0 sampai 30 atau 70 sampai 100, itu aksinnya berbeda atau transformasinya berbeda. Nah, di sini saya anggap datanya normal ya. Meskipun normal, tetapi karena ini data proporsi, tetap kita harus transformasi ke dalam aksin. Nah, di sini ada 0, ada 63, 25, 35, 12 sampai yang tertinggi 100. Jadi saya pikir atau kita anggap sebagai data dengan sebaran normal. Teman-teman semuanya, tentang bagaimana cara membedakan blok itu ada di materi atau di buku Gomez and Gomez, karangan Gomez and Gomez, yang kalau nggak salah judulnya perancangan percobaan untuk penelitian pertanian. Itu buku yang bagus, silahkan dibaca. Itu juga menjadi buku yang banyak menjadi sumber literasi bagi para peneliti terutama di bidang pertanian. Baik teman-teman semuanya, setelah kita dapat data dari 3 blok ini, kita rekap dulu sebelum kita susun untuk di-input ke software statistik 8. Jadi yang kami susun di sini adalah dari blok 1, blok 2, dan blok 3 kita rangkum jadi satu, menjadi formatnya seperti ini. Perlakuan, kemudian blok, kemudian di sini ada 1, 2, 3, artinya blok 1, blok 2, blok 3. Nah, perlakuannya sama, bloknya itu diisi dengan rata dari masing-masing blok. Misalkan di sini MKP 28,7 itu diambil dari rata di sini. Kemudian di blok 2-nya itu di sini. Nah, dari sini. Kemudian 69 juga dari sini dan seterusnya. Nah, sehingga kita dapat data mortalitas akibat semua perlakuan ini di blok masing-masing.
tentu reratanya saja yang kita ambil. Nah, kemudian setelah ini kita nggak perlu rata lagi karena ini yang akan dianalisis dan software sendiri yang akan merata-ratakannya. Nah, jadi di sini nggak perlu ada kolom rata. Nah, setelah itu tersusun, kita susun kembali untuk menginput data atau menyiapkan untuk diinput ke statistik 8. Nah, di sini saya tulis seperti biasanya perlakuan, ada kolom perlakuan, ada kolom blok, ada mortalitas. Untuk yang RAL kemarin itu tidak ada kolom blok. Jadi begitu perlakuan langsung mortalitas. Nah, di sini penulisannya kurang lebih sama, hanya ada beda di blok saja. Nah, di sini ada K, artinya K di blok 1, K di blok 2, K di blok 3, MKP di blok 1, MKP di blok 2, MKP di blok 3, dan seterusnya. Nah, jadi penulisan bloknya di sini adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3 tergantung berapa bloknya. Di sini karena ada 3, saya tulis 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini, MKP di blok 1, 28,7. Ini diambil dari sini. Nah, lihat kursor. Nah, kemudian ada MKP di blok 2, 43,9. Itu diambil dari sini. MKP di blok 3, 69,4. Ya, saya ambil dari sini. Nah, dan seterusnya sampai pada perlakuan I. Nah, setelah sudah tersusun seperti ini, seperti biasa kita blok, ya, blok untuk kita copy. Kita blok, kemudian kita copy. Nah, kemudian kita pastekan ke statistik 8. Nah, kita pastekan di sini. Oke, sudah keluar datanya. Nah, seperti biasa di sini masih V001, V002 kita rubah menjadi perlakuan dan seterusnya. Caranya seperti biasa, kita klik data, kemudian rename variables, kemudian old name diganti new name. New name-nya misalkan V001 itu kan perlakuan, kita tulis perlakuan. Kemudian V002 itu adalah blok. Kemudian V003 itu adalah mortalitas. Oke. Nah, setelah itu kita okekan saja. Nah, sudah kita lihat di atas ya, sudah terganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita mulai olah data, yaitu analisis sidik ragam menggunakan UCF. Kita klik saja statistik, kemudian linear models, kemudian analysis of variance, kemudian randomized complete blocks. Nah, kemudian muncul menu seperti ini. Nah, kita klik saja bloknya, kemudian kita taruh di blok. Kemudian perlakuan kita taruh di treatment. Nah, ini untuk mudahnya blok ya sama blok. Kemudian treatment kan perlakuan bahasa Inggrisnya perlakuan ya treatment. Jadi kita masukkan perlakuan. Kemudian mortalitas itu adalah dependent variables. Oke, kemudian kita okekan saja. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita kan akan menganalisis dengan tingkat signifikansinya 95% atau alfanya 5%. Nah, kalau alfa 5%, jika didesimalkan kan berarti jika didesimalkan kan berarti 0,05. Nah, 0,05 itu lebih besar daripada p-value. Nah, p-value itu ada di sini. Nah, biasanya software itu membedakannya bukan F hitung dengan F tabel, tetapi sudah disediakan p-value.
Nah, p-value yang ada di sini ini untuk membandingkannya dengan p-alpha. Nah, p-value di sini jika lebih kecil daripada p-alpha 0,05 berarti ada perbedaan yang nyata antar perlakuan. Oke ya, berarti kita sudah bisa uji lanjut. Nah, apabila tidak beda nyata, tidak perlu diuji lanjut karena semuanya sama ya. Jadi sebelum ke uji lanjut, nah kita save dulu datanya. Save, kemudian kita klik di foldernya sudah ada tadi ya, bahan tutorial. Kita klik, kita tulis ANOVA. Oke, kemudian kita save. Ini hasilnya atau formatnya adalah RTF ya. RTF itu bisa dibuka di Microsoft Word. Kemudian itu bisa dilampirkan atau kita bisa ambil datanya atau tabelnya ke dalam lampiran sebuah laporan penelitian. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana perbedaan antar perlakuan, kita klik saja di sini results, kemudian multiple comparisons, kemudian all pair race comparison, ya. Kemudian kita klik, kita pakai apa nih? Mau beda nyata jujur atau beda nyata terkecil atau yang lainnya. Nah, biasanya saya memakai Tukey HST atau beda nyata jujur kalau dalam bahasa Indonesianya. Honestly Square Design. Kalau LSD itu least square design, beda nyata terkecil. Nah, kita pakai yang Tukey saja yang beda nyata jujur. Nah, oke. Kemudian alfanya jangan lupa 0,05 bukan 0,01 ya, karena tadi kita bandingannya dengan 0,05. Kemudian yang lainnya oke. Kemudian kita klik saja oke. Nah, dari sini kita sudah bisa menginterpretasikan data atau hasil uji lanjut. Nah, di sini kelihatan bahwa antara perlakuan insektisida atau I dengan kontrol itu berbeda nyata karena simbolnya atau notasinya berbeda, A dengan B. Nah, sementara antara insektisida dengan MKP, MKU, MR itu berbeda tetapi tidak nyata. Artinya bedanya tipis gitu. Nah, antara kontrol dengan MR, MKU, dan MKP juga sama, berbeda tetapi tidak nyata. Nah, antara MKU, MKP, MR itu tidak berbeda nyata. Artinya bahwa kita melihatnya hanya jika ada huruf yang sama berarti tidak beda nyata. Nah, kalau di sini ada yang sama tetapi ada yang beda. Nah, sehingga interpretasinya adalah berbeda tetapi tidak nyata. Kalau berbeda sama sekali berarti beda nyata. Contohnya antara perlakuan insektisida dengan kontrol. Nah, jadi itu sangat simpel, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita save ya hasil uji lanjutnya, kita save, nanti uji lanjut HST ya, oke, save. Nah, itu saja, sangat simpel. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.